Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan judul Tesis, Antitesis, dan Sintesis akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan saya, Rizka Aulia, dan teman saya Bulan. Adapun pemateri pertama yang akan mempresentasikan hasil tersebut yaitu Bulan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian tesis, antitesis, dan sintesis. Yang pertama, tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang disusun menurut kaidah keilmuan dan ditulis berdasarkan kaidah bahasa Indonesia di bawah pengawasan atau pengarahan dosen pembimbing untuk memenuhi kriteria-kriteria kualitas yang telah ditetapkan sesuai keilmuannya masing-masing. Penulisan tesis dapat dimulai setelah mahasiswa menyelesaikan persyaratan perkuliahan dan lulus ujian proposal penelitian. Tesis merupakan kesimpulan atas sebuah hasil riset ilmiah yang didasari atas bukti-bukti dan pemikiran logis. Yang kedua, antitesis. Antitesis adalah hasil sebuah riset ilmiah yang menggambarkan keterbalikan atau sangkalan atas tesis yang ada sebelumnya dengan maksud meluruhkan tesis itu. Yang ketiga, sintesis. Sintesis merupakan jawaban atau kesimpulan atas pertentangan yang dibuat antara tesis dan antitesis sehingga menjadi satu hal yang utuh, merupakan hasil ilmiah yang baru. Sintesis dapat diartikan melakukan parafrase terhadap suatu artikel penelitian untuk selanjutnya disajikan sesuai dengan bahasa peneliti. Selanjutnya, saya akan memberikan dua contoh. Contoh yang pertama, tesis diyakini bumi itu bulat dan merupakan pusat tata surya. Antitesis, matahari merupakan pusat tata surya bukan bumi, dan menghasilkan sintesis, bumi itu bulat dan bukan pusat tata surya, melainkan pusat tata surya adalah matahari. Contoh yang kedua, tesis, setiap memukul anak melanggar HAM. Antitesis, tapi memukul tanpa emosi, tanpa bekas tidak melanggar HAM. Dan sintesis, tidak semua jenis memukul dapat melanggar HAM. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipresentasikan oleh Bulan, yaitu cara membuat tesis, antitesis, dan sintesis. Cara membuat tesis. Yang pertama, tentukan topik. Pilih tema yang bisa diperdebatkan atau bukan fakta pasti. Contohnya, dampak media sosial pada remaja. Yang kedua, tentukan posisi atau pendapat. Tentukan sikap kamu mendukung atau menolak. Contohnya, media sosial bermanfaat bagi remaja. Yang ketiga, berikan alasan logis. Tambahkan alasan utama agar argumen kuat. Contohnya, karena membantu komunikasi dan berbagai informasi. Yang keempat, rangkai dalam satu kalimat kuat. Contohnya pada tesis berikut, penggunaan media sosial secara bijak bermanfaat bagi remaja karena meningkatkan kemampuan komunikasi dan berbagai pengetahuan. Yang kelima, letakkan di pendahuluan. Biasanya di akhir paragraf pertama dalam esai atau karya ilmiah. Yang kedua, cara membuat antitesis. Dimana yang pertama, baca tesisnya dulu, pahami pendapat utama atau tesis yang akan kamu lawan. Yang kedua, cari kelemahan atau sisi berlawanan. Temukan hal negatif, kekurangan, atau akibat lain dari tesis tersebut. Yang ketiga, tulis pendapat tandingan yang logis, gunakan kata penghubung seperti namun, sebaliknya, meskipun, akan tetapi. Yang keempat, berikan alasan atau bukti pendukung. Tambahkan penjelasan agar antitesis kuat dan masuk akal. Adapun cara membuat sintesis yaitu yang pertama, membaca sumber rujukan secara cepat dan kritis. Yang kedua, meringkas gambaran umum dan rancangan yang dipilih dalam sumber rujukan berkaitan dengan topik yang sedang dikerjakan. Yang ketiga, mencatat pokok pikiran yang berkaitan antara gagasan penulis dengan gagasan yang ada dalam sumber rujukan yang dibaca. Yang keempat, mencatat kritik penulis terhadap teori yang diajukan dalam sumber rujukan. Baik, materi selanjutnya yaitu konsep tesis, antitesis, dan sintesis merupakan bagian dari metode dialektika yang dikembangkan oleh filsuf Jerman Georg Wilhelm Friedrich Hegel pada abad ke-19.
Dialektika menjelaskan bahwa perkembangan ide atau realitas terjadi melalui kontradiksi dan penyelesaiannya. Menurut Stay 1955, setiap gagasan atau tesis menimbulkan reaksi berlawanan atau antitesis, dan dari pertentangan keduanya muncul gagasan baru atau sintesis yang lebih maju. Proses ini bersifat spiral, artinya setiap sintesis dapat menjadi tesis baru dalam tahap berikutnya. Adapun kesimpulan dari topik tesis, antitesis, dan sintesis yaitu secara keseluruhan, tesis, antitesis, dan sintesis membentuk kerangka berpikir dinamis dalam memahami fenomena kehidupan. Tesis menyatakan ide awal, antitesis menolak atau mengkritik ide tersebut, dan sintesis menyatukan keduanya menjadi kebenaran baru yang lebih utuh. Melalui pendekatan dialektika ini, seseorang dapat mengembangkan pemikiran yang kritis, reflektif, dan terbuka terhadap perubahan yang penting dalam bidang filsafat, ilmu sosial, maupun sains modern. Baik, sampai situlah materi yang sempat kami bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.